everything that brought me alive. Going wrong like nonsense, playing with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Sikrilah, NIM 4318067. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan layout. Tata letak layout adalah susunan letak fasilitas operasional perusahaan, baik yang ada di dalam bangunan maupun yang ada di luar. Perancangan tata letak meliputi pengaturan tata letak fasilitas operasi dengan memanfaatkan area yang tersedia untuk penempatan mesin, bahan-bahan, perlengkapan operasi, personalia, dan semua peralatan serta fasilitas yang digunakan dalam proses produksi. Perancangan tata letak juga harus menjamin kelancaran bahan-bahan penyimpanan bahan, baik bahan baku, bahan setengah jadi maupun produk jadi. Secara umum, tujuan dari perencanaan tata letak adalah untuk mendapatkan susunan tata letak yang paling optimal dari fasilitas-fasilitas produksi yang tersedia di dalam perusahaan. Dengan adanya susunan tata letak yang optimal, maka diharapkan pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar dan para karyawan akan dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan baik pula. Secara lebih rinci, tujuan perencanaan tata letak mencakup beberapa hal, diantaranya yang pertama, meminimumkan material handling cost. Selama proses operasi, perusahaan akan selalu terjadi aktivitas perpindahan, meliputi bahan baku, tenaga kerja, mesin maupun peralatan. Dalam proses perpindahan tersebut tentunya mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, perancangan tata letak yang baik harus mampu meminimalkan aktivitas pemindahan tadi. Tata letak sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan jarak angkut dapat diminimalisir. Yang kedua, efektivitas penggunaan ruangan. Perancangan tata letak yang optimal akan menjadi solusi dalam penghematan space yang ada, baik ruang untuk produksi, gudang, dan lainnya. Yang ketiga, mengurangi waktu tunggu, kemacetan, dan kesimpangsiuran. Production delay yang berlebihan bisa dikurangi dengan menerapkan tata letak yang terkoordinir dengan baik. Yang keempat, mempersingkat proses manufaktur. Dengan memperpendek jarak antara operasi, maka waktu yang dibutuhkan dapat dipersingkat juga. Yang kelima, memudahkan aktivitas supervise. Menempatkan ruang supervise yang tepat akan memberikan kebebasan bagi supervisor untuk memantau aktivitas yang sedang berlangsung dalam area kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Ikrimah Zumairah, NIM 4318020. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum menentukan desain layout. Layout sendiri merupakan proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi operasi maupun produksi. Dengan menentukan layout yang baik diharapkan mampu memenuhi hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengenai peningkatan efektivitas penggunaan ruang, fasilitas, dan tenaga kerja yang tersedia. Yang kedua, peningkatan arus informasi. Yang ketiga, peningkatan keamanan lingkungan kerja. Yang keempat, peningkatan interaksi antara perusahaan dengan konsumen. Dan yang kelima, peningkatan fleksibilitas baik barang maupun tenaga kerja. Untuk memperoleh layout yang baik, maka perusahaan harus menentukan hal-hal berikut ini terlebih dahulu, yaitu yang pertama mengenai kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Dengan mengetahui berapa jumlah pekerja, mesin, dan peralatan yang akan digunakan dalam masa operasi, akan memudahkan perusahaan menentukan seberapa banyak kapasitas yang dibutuhkan serta tempat seperti apa yang perusahaan butuhkan. Yang kedua, mengenai peralatan apa yang akan digunakan selama masa operasi. Kenapa hal tersebut penting? Karena
Misalkan perusahaan menggunakan derek atau kereta otomatis untuk mobilitas bahan, maka tentu saja diperlukan penempatan jalur derek tersebut selama masa operasi. Pertimbangan yang ketiga yaitu mengenai lingkungan dan estetika. Mengapa hal ini perlu dipertimbangkan? Yaitu yang pertama bertujuan untuk memperoleh keleluasaan dan kenyamanan di lingkungan kerja, seperti penentuan jendela serta sirkulasi udara dalam ruangan. Yang keempat yaitu arus informasi. Arus informasi ini harus dipikirkan sebaik mungkin. Komunikasi antara komponen yang satu dengan yang komponen lainnya harus dikomunikasikan sebaik mungkin, sehingga perlu pertimbangan yang matang. Yang terakhir yaitu biaya pemindahan alat dan bahan. Pada pertimbangan ini lebih menekankan pada pengeluaran biaya pemindahan bahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya agar mengurangi biaya pemindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan materi dari teman saya. Saya di sini ingin menjelaskan tentang jenis-jenis layout. Jenis-jenis layout sendiri dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah ada yang namanya layout tata letak, yaitu yang biasa disebut dengan proses layout. Layout ini dapat menangani berbagai barang atau jasa secara bersama. Ini merupakan cara tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensi produk. Kelebihan utama dari tata letak ini adalah fleksibilitas peralatan dan penugasan tenaga kerja. Sebagai contohnya, jika terjadi kerusakan pada satu mesin, produksi secara keseluruhan tidak perlu diberhentikan semua. Yang kedua adalah adanya produk layout. Tata letak produk layout lazim juga disebut dengan full shop atau continuous produksi. Sistem layout adalah penetapan mesin, fasilitas dan peralatan produksi menurut urutan pengerjaan untuk menyelesaikan pembuatan sebuah produksi atau jasa yang akan diserahkan, di mana unit-unit diproduksi akan memiliki urutan proses pengerjaan yang sama. Yang ketiga itu adalah ada fixed position layout. Tata letak lazim juga disebut dengan tata letak project. Contoh penerapan layout ini adalah project pembuatan jalan raya, kapal, jembatan, rumah, meja operasi di rumah sakit. Yang keempat adalah kombinasi layout. Tata letak gabungan adalah rencana tata letak sarana operasi dan produksi yang merupakan gabungan dari produksi layout dan proses layout. Yang kelima adalah ada workshop layout. Tujuan tata letak gudang adalah untuk menentukan titik optimal atau biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruangan dan gedung. Yang terakhir adalah adanya official layout. Tata letak kantor bertujuan untuk menentukan posisi karyawan dan peralatan agar menjamin kelancaran atau pekerjaan dan komunikasi antara semua pegawai dan manajer yang ada. Ruangan setiap karyawan harus disesuaikan luasnya dan volumenya kerjanya. Dengan demikian, ruang yang tersedia akan terpakai secara efisien. Cukup sekian dari saya untuk penjelasan jenis-jenis layout. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.